Assalamualaikum. Ini adalah tutorial kedua saya tentang Laragon. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengganti apase PHP MySQL dan nanti mungkin sedikit tentang PHP MyAdmin. Jadi mari kita mulai. Dalam skenario ini, saya akan mengganti 3 jenis software. Yang pertama adalah mengganti PHP yang tadinya 7.4.19 itu akan diganti menggunakan PHP 5 sesuai dengan kebutuhan saya, karena di database saya di web aplikasi itu masih menggunakan PHP 5. Kemudian saya akan mencoba menggunakan apase versi terbaru. Jadi yang versi 2.4.7 ini, 0.47 ini akan saya ganti. Terakhir nanti saya akan mencoba mengganti MySQL dengan MariaDB. Saya ingin melakukan uji coba apakah MariaDB lebih handal. Maka yang pertama kali perlu saya persiapkan adalah software-software penggantinya ini. Ada PHP 5.6.40, ada MariaDB 10.7.3, dan ada HTTPD 2.4.53. Software-software tersebut bisa diperoleh dengan cara mengunduhnya di situs resmi mereka. Pertama itu untuk apase. Saya biasa mendownloadnya atau mengunduhnya di situs Apase Ronju. Nah ini, klik saja. Kemudian di bagian kiri ini ada menu download, kita klik. Ada dua versi besar ya, untuk Visual Studio 16 dan ini visi 15. Nah, saya akan menggunakan yang Visual Studio 16 disesuaikan dengan Windows yang digunakan, yaitu 64 bit. Jadi nanti ini tinggal diklik saja, akan bisa diunduh ya. Ini hasilnya. Selanjutnya ke PHP. Di php.net ini diklik saja link download ini, menu download, kemudian diklik menu Windows download. Nah, di sini ada versi-versi yang terbaru ya, yang paling atas itu paling baru. Nah, kebetulan saya memerlukan versi 5 tetapi tidak ada. Maka yang perlu saya lakukan adalah mencarinya di arsip. Saya butuh yang 5.6.40. Nah, di sini ya 5.6.40 itu ditemukan. Yang secara spesifik adalah 5.6.40 untuk Windows 64 bit. Itu yang non thread safe. Nah, ini. Jadi ini tinggal diklik saja ya. Nanti akan bisa di-download. Kemudian yang terakhir adalah MariaDB. Jadi si MariaDB ini akan saya gunakan untuk mengganti MySQL. Saya akan mencoba download yang terbaru ini 10.7.3 dalam bentuk zip file. Maka nanti tinggal di download saja. Bentuknya tetapi masih zip. Jadi kita harus menguraikannya. Yang pertama kita akan menguraikan PHP. Saya coba bikin folder baru saja untuk mengantisipasi filenya berantakan.
PHP baru seperti ini. Kemudian saya cut saja. Saya pindahkan ke file PHP baru. Jadi ini untuk menjaga-jaga softwarenya nanti berantakan. Kemudian saya ekstrak semua. Nah, baik. Jadi ini file hasil ekstraksinya. Oke. Jadi nanti ini yang akan dipakai ya, hasil ekstraksi tadi. Kemudian saya buat folder lagi Apache. Saya cut saja. Kemudian saya ekstrak semua. Ukuran filenya nampaknya cukup besar ya. Baik, ini hasilnya. Nampaknya berbeda ya dengan PHP yang tadi langsung ke root folder. Di dalam hasil ekstraksi ini masih ada folder Apache 2.4. Nah, kita buka. Ternyata inilah file-file pokoknya. Nah, misalnya saja kita ingin mempertahankan nama ini, caranya mudah. Itu cukup di rename saja, kemudian di copy ya. Copy. Setelah di copy, kita buka. Nah, ini kita rename. Untuk mengetahui dengan tepat versi yang kita pakai nantinya, yaitu HTTPD 2.4.53. Oke. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, yang akan kita pakai adalah yang di dalam ini. Baik, kemudian terakhir adalah mengekstraksi MariaDB. MariaDB. Sobat semua tidak perlu secara baku mengikuti saya, jadi banyak cara untuk melakukan ekstrak. Kalau saya terbiasa seperti ini hanya untuk menghindari filenya berantakan, itu saja. Baik, jadi di dalam folder MariaDB kita cek. Nah, ternyata masih ada folder susulan. Nah, yang akan kita gunakan nanti yang di dalam sini. Baik, di dalam software folder ini ya, saya sudah memiliki 3 software yang dibutuhkan tadi. Maka sekarang kita tinggal melakukan eksekusi saja. Caranya adalah pertama-tama tadi ya, skenarionya kita akan mengganti versi PHP ini. Nah, sekarang di Laragon yang masih standar, defaultnya adalah PHP 7.4.19. Kita buka 2 buah folder. Folder yang pertama adalah Laragon, kemudian bin. Nah, di dalam folder Laragon bin ini ada folder Apache, ada folder MySQL, dan ada folder PHP. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak berpindah-pindah folder. Cukup di C, Laragon, dan bin. Kita kecilkan jendelanya untuk memudahkan proses pemindahan. Selanjutnya kita mengarah ke
folder software yang tadi telah saya siapkan. Software. Nah, ini sudah ada 3 ya. Kita kecilkan lagi jendelanya, jadi terbuka 2 jendela seperti ini. Tentu akan lebih memudahkan bagi kita untuk menavigasi. Oke. Pertama, saya akan mengganti versi PHP. Kita klik 2 kali folder PHP. Kemudian di sini kita klik folder PHP baru. Nah, karena ini sudah berada di root folder, maka folder inilah yang kita salin atau copy, kemudian di sini ditempel atau paste. Nah, sudah berpindah. Sekarang saya akan menambahkan Apache di folder Apache sini. Caranya tentu saja kita klik 2 kali folder Apache, kemudian kita klik sekali lagi. Nah, folder ini yang kita pindah, salin, tempel. Kemudian terakhir adalah klik 2 kali folder MySQL. Saya akan menambahkan MariaDB sebagai pengganti MySQL. Jadi folder ini tadi ya, folder yang di dalam folder, subfolder. Nah, ini kita pindah, salin, kemudian tempel. Baik, sebelum lanjut ya, jadi saya tegaskan sekali lagi, hati-hati ketika melakukan ekstraksi. Karena apa? Ketika diekstraksi itu bisa saja langsung muncul folder yang kita butuhkan ya, langsung ke rootnya. Tetapi bisa pula terjadi si foldernya itu berada di dalam folder yang lain. Jadi harus kita cari sampai ke rootnya. Jadi ada folder lagi, ada subfolder lagi. Seperti misalnya yang tadi Apache itu kan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi seluruh software yang dibutuhkan sudah saya pindahkan ke masing-masing folder ya. Ke Apache, kemudian ke MySQL dan ke PHP. Jadi kita tutup saja folder-folder ini yang sudah tidak dibutuhkan. Nah, ini adalah jendela Laragon. Di atas diperhatikan tulisannya masih PHP 7419. Sekarang kita ganti. Yang pertama adalah klik kanan di bidang ini, bebas di mana saja, bisa di sini atau di sini. Yang penting klik kanan. Klik kanan. Kemudian kita sorot menu PHP. Di sini kita sorot menu version. Nah, sekarang sudah muncul 2 ya. Tadinya muncul hanya PHP 7.4.19. Sekarang ada tambahan PHP poin 5, poin 6, poin 40. Karena saya butuh yang poin 5, 6, 40 ini, maka saya pilih. Saya klik kiri. Nah, versi PHP-nya sekarang sudah berubah ya. Kemudian hal yang sama dilakukan untuk Apache. Saya akan memilih Apache versi yang terbaru, yaitu 2.4.53 yang tadi telah kita tambahkan. Maka langsung saja klik kiri. Kemudian terakhir adalah MySQL. Saya ingin mengganti MySQL 5.7.33 dengan MariaDB 10.7.3 64 bit. Maka saya klik kiri di sini. Oke, sudah semua seperti ini. Nah, kalau sudah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama adalah memeriksa firewall. Caranya adalah diklik ya di gambar cari ini. Kemudian kita
klik kontrol panel jika sudah muncul. Tapi kalau belum muncul harus diketik di sini kontrol panel. Nah, muncul, kita klik saja. Di menu firewall kita klik. Selanjutnya kita klik menu yang allow an update ini, klik. Nah, kita perhatikan betul-betul di sini ya. Apakah sudah ada Apache dan MySQLD? Kalau ada, besar kemungkinan sebelumnya kita pernah menginstall XNPP atau misalnya WNT atau misalnya Laragon versi lama. Kalau memang ada, itu kita hapus saja. Kebetulan saya sudah bersih ya, sudah tidak ada. Tujuan dari penghapusan adalah agar tidak muncul double di sini ya. Jadi jangan sampai muncul di sini Apache, di sini ada Apache lagi ya, bertumpuk banyak. Nah, karena di saya sudah clean, maka kita lewat. Itu yang pertama. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan, kita cek sekali lagi folder Laragon. Jadi meskipun terkesan apa ya, kita terlalu rigid, terlalu teliti, ini demi hasil yang terbaik. Kita cek sekali lagi Laragon. Nah, kemudian kita buka bin, kita buka Apache. Nah, yakinkan yang ada di folder baru itu betul-betul tidak ada lagi folder lain, artinya ini sudah root folder. Nah, seperti ini ya, ini berarti sudah bagus. Kemudian kita cek yang MySQL, MariaDB kita cek. Nah, ini sudah bagus. Kemudian terakhir kita cek PHP 5.6.40 yang saya butuhkan. Nah, ini sudah bagus. Kalau sudah bagus semua, tutup saja. Maka kita bisa langsung start. Nah, seperti ini. Tadi kita berbicara tentang firewall ya. Jadi ketika Apache-nya diaktifkan, dia minta untuk bisa mengakses ke firewall. Saya akan mengizinkan untuk public juga. Maka saya klik. Oke, berarti izinkan akses. Kita tunggu, ini lagi inisiasi data. Setelah inisiasi datanya selesai di MariaDB ini, dia akan meminta diperbolehkan melewati firewall. Maka saya izinkan sekaligus untuk public. Allow. Klik. Sampai di sini nampaknya mulus ya. Tidak ada notifikasi kesalahan apapun. Jadi saatnya kita melakukan uji coba akses. Yang pertama adalah akses ke website. Maka kita klik yang web ini. Klik kiri. Oke. Ternyata dia sudah muncul Laragon. Artinya sukses untuk web. Selanjutnya kita cek untuk database. Klik. Oke, di sini ternyata muncul. Kita coba akses ke root ya, masukkan nama pengguna root dan belum ada password tentunya. Kirim. Baik, ternyata mulus ya instalasinya. Di sini sudah terbaca bahwa kita menggunakan basis data MariaDB versi 10.7.3. Kemudian untuk server webnya menggunakan Apache 2.4.53. Dan untuk PHP MyAdmin-nya adalah versi 4.9.10. PHP-nya 5.6.40. Penggantiannya sudah selesai ya. Oke, kita tutup saja. Baik, jadi begitu cara mengganti PHP, kemudian mengganti MySQL dan Apache.
Lalu bagaimana cara mengganti PHP MyAdmin? Caranya sama saja dengan yang tadi ya. Ketika mengganti PHP, MySQL, Apache, hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa PHP MyAdmin versi 5 itu hanya support kepada PHP 7 ke atas. Nah, untuk PHP 5 ke bawah itu harus menggunakan PHP MyAdmin 4.9 sekian sekian sekian. Tutorial kita sampai di sini untuk cara mengganti aneka software yang ada di Laragon. Nanti pada tutorial berikutnya akan ada hal-hal lain yang lebih mendalam tentang setting yang gambar roda gigi ini. Beberapa di antaranya adalah bagaimana caranya agar start otomatis, kemudian bagaimana caranya agar SSL ini bisa hidup ya. Karena ternyata tanpa melakukan customasi tersendiri dengan hanya mengklik enable, itu si SSL-nya masih error. Nah, kemudian yang lain-lainnya itu kita bisa meng-create virtual host dengan nama yang kita buat sendiri. Baik rekan-rekan sekalian, sampai di sini dulu tutorial kita. Jika ada hal yang keliru dari saya, entah penjelasannya terlampau panjang dan sebagainya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.